Nah, kita sudah lihat ya dengan 3 aksioma pertama, ternyata belum cukup ya untuk membentuk N ya. Kenapa? Kalau misalnya 2 aksioma pertama nih, misalnya kita andaikan P1 dan P2. Oh iya, kita tentukan dulu ya tujuan kita. Tujuan kita itu kan sebetulnya membentuk struktur itu yang rupanya kayak gini. Setelah ada angka 0, ada angka 1, setelah angka 1 ada angka 2, setelah angka 2 ada angka 3, setelah angka 3 ada angka 4, setelah angka 4 ada angka 5, dan seterusnya. Tapi karena aksiomanya terlalu longgar, P1 dan P2, ya makanya kita bisa bikin strukturnya itu cuma kayak gini. 0 diulang-ulang terus. Jadi ya N-nya itu cuma 0 ya isinya. Nah, kita tambahin nih. P1, P2, dan P3. Ternyata ada perkembangan nih. Anggotanya nggak cuma 0 doang, ada 1. Tapi satunya ini juga bermasalah. Karena bisa diulang lagi ya. S1 ya sama dengan 1. Terus S1 tetap 1. Terus aja kayak gitu. Ya, kita cuma nambahin 1 anggota doang ya. Tentu saja masih jauh ya dari apa yang kita harapkan. Nah, di sini kita coba tinjau satu aturan lagi kita tambahkan, yaitu adalah jika ada 2 bilangan yang penerusnya sama, maka kedua bilangan itu sama. Yang ini. Nah, ini tuh kalau kita belajar tentang fungsi, ini tuh sebetulnya sifat fungsi yang satu-satu ya. Jadi fungsi penerus yang kita buat itu adalah fungsi satu-satu. Nah, di sini kalau kita buat relasi yang tadi, yang di P1, P2, P3, misalnya 0, lalu 1, lalu kita ulangin S1-nya itu 1, kita bakal melanggar peraturan keempat. Kenapa? Karena kita tahu nih, S0 sama dengan 1. S1 sama dengan 1. Nah, samakan ya kayak ini nih, jika SM sama dengan SN, nah ini kan sama nih. S0 sama dengan S1. Tapi apakah di sini 0 sama dengan 1? Nah, karena himpunan itu kan sebetulnya nulisnya cuma 1 ya. Kalau yang sama ya gak usah ditulis 2 kali ya. Nah, berarti sebetulnya kita mengandaikan itu 0 itu beda dari 1. Tapi syaratnya di sini 0, kalau menurut aksioma keempat ya 0 harus sama dengan 1 kalau penerusnya sama. Nah, berarti gak terpenuhi ya dengan sistem yang seperti ini. Nah, makanya kita gak bisa nih main-main lagi pakai sistem ini. Kita harus bikin sistem yang lain, struktur yang lain. Berarti S1 udah gak bisa kita bikin 1 ya. Nah, sekarang kita coba kita bikin tambah 1 lagi, 2. Nah, jadi 0, S0 itu 1, S1 itu 2. Nah, karena di sini 2 harus punya penerusnya di N, maka coba ya kita andaikan penerusnya itu 0. Tapi udah gak mungkin ya. Karena di peraturan ketiga ini, di aksioma ketiga, dikatakan tidak ada yang penerusnya itu 0. Berarti kemungkinan ini udah gak boleh. Nah, coba kalau kita bikin di 1 ya. Karena di 0 ini gak boleh, kita coba bikin S2-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini S2 sama dengan 1. Nah, tapi kan kita tahu S0 itu sama dengan 1. Dan kalau kita lihat 0 itu tidak sama dengan 2. Data masih melanggar ya. Kalau kita bikin S2-nya itu sama dengan 1. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin S2-nya itu adalah 2. Nah, coba ya kita bikin S2-nya itu adalah 2. Kayak gini. Kalau S2-nya sama dengan 2, kita kan juga tahu S1 sama dengan 2. Nah, kalau kita simpulkan berarti ya 2 itu kan gak sama dengan 1 nih. Tapi di sini syaratnya harus 2 sama dengan 1 kalau penerusnya sama. Ya berarti gak memenuhi juga tetap. Ya berarti gak bisa ya. Gak bisa penerusnya 2 itu 0, gak bisa penerusnya 2 itu 1, gak bisa penerusnya 2 itu 2.
Ya lantas gimana? Ya tambahin aja satu lagi ya, misalnya 3 gitu. Nah, jadi 0, 1, 2, 3. Nah ini kalau kita coba, ternyata ke 0 itu gak bisa, gak boleh. Ke 1 juga gak boleh. Ke 2 juga gak boleh. Ke 3 sendiri juga gak boleh. Caranya ya sama ya nunjukinnya kayak yang tadi-tadi ya. Nah, makanya kita harus bikin yang baru di sini 4. Nah, 4 gak bisa nih. Penerusnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Kita bikin lagi 5. Nah, 5 gak bisa nih bikin penerusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin 6. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa lanjutkan terus-menerus. Jadi, n kita itu ada tak terhingga banyaknya ya. Dan kalau kita lihat ini lurus nih. Strukturnya itu bentuknya linear, lurus. Mirip ya. Nah, apakah kita udah bisa membuat sistem bilangan asli yang cukup dengan 4 aksioma ini? Sebetulnya, maaf ya, mengecewakan semuanya. Keempat aksioma ini sebetulnya gak cukup ya. Ya mungkin memang nih kita bisa bentuk nih 0, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini nih. Konsisten ya. Peraturan pertama itu terpenuhi, aksioma kedua terpenuhi, peraturan ketiga atau aksioma ketiga ini terpenuhi, aksioma keempatnya juga terpenuhi. Tapi kan saya bisa ya kalau saya iseng, ya saya tambahin aja di sini objek A. Penerusnya A itu B. Penerusnya B itu A. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita uji di sini, SA itu kan sama dengan B. B-nya itu anggota N. Aksioma kedua terpenuhi ya. Ini terpenuhi. Terus, aksioma 1 jelas ya terpenuhi ya. Di sini. Ini saya maksudkan sebagai satu struktur ya, kesatuan ya. Jadi memang terpisah tapi masih dalam satu struktur. Nah, terus SB itu A. Ya A-nya kan anggota N ya, jadi ya anggota N. Nah, terpenuhi. Aksioma ketiga, tetap gak ada kan yang penerusnya 0, terpenuhi. Aksioma keempat, yang di sini kan udah bebas ya, udah aman ya. Di sini juga aman. Kenapa? Karena yang gak aman itu ya kalau kayak gini misalnya nih. Nah ini gak aman nih baru nih. Nah makanya kalau kayak gini kita coba ya konsisten sebetulnya dengan aksioma keempat. Nah, karena di sini SA itu B, SB itu sama dengan A. Ya kita gak mungkin ya dapat kontradiksi di sini ya. Nah, tapi kan kalau udah kayak gini, berarti kan sebetulnya kita nambah lagi nih. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya tambah A sama B. Ya lebih longgar, lebih besar dari bilangan asli yang kita harapkan. Karena strukturnya kayak gini. Meskipun ya kalau kita lihat ya A sama B itu kayak unsur asing gitu. Dia itu gak punya hubungan sama sekali sebetulnya dari bilangan yang di atas ini nih, dari objek-objek yang di atas sama yang di bawah itu gak punya relasi. Tapi toh tetap konsisten sama keempat peraturan yang udah ada, keempat aksioma yang udah ada. Jadi belum cukup ternyata kita berhenti di sini. Nah, semuanya bakal bisa kita selesaikan pada aksioma kelima ini. Jika kita menambahkan aksioma kelima, yakni instruksi matematika, masalah yang A sama B ini nih bakal bisa kita selesaikan. Jadi kita bisa membuang unsur-unsur asing yang kayak gini nih. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya.